Halo investor hebat, balik lagi di Todopedia. Jadi kali ini kita akan bahas update dari saham Bank Mandiri atau dengan kode sahamnya BMRI yang laporan keuangan untuk kuartal keduanya baru aja dirilis. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian tetap terus keep up to date sama update-update terbaru dari channel Todopedia. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita lihat dulu asetnya. Aset BMRI di kuartal kedua tahun 2021 itu adalah sebesar 1.580 triliun rupiah. Yang mana ini naik 16,2% secara year on year. Dan dengan aset yang sebesar itu, BMRI masih menjadi bank dengan jumlah aset terbesar di Indonesia, diikuti BBRI di peringkat kedua, BBCA di peringkat ketiga, dan BBNI di peringkat keempat. Nah, sekarang kita ke income statement. BMRI di kuartal kedua tahun 2021 mencetak pendapatan bunga atau net interest income sebesar 17,6 triliun. Naik 32% secara year on year dari tahun lalu di 13,3 triliun. Pre-provisioning operating profit BMRI atau PPOP itu sebesar 14,9 triliun. Yang mana ini naik 43% secara year on year dari tahun lalu yang cuma 10,3 triliun. Dan net profit BMRI atau laba bersihnya BMRI itu sebesar 6,5 triliun. Yang mana ini naik sampai 182% dari tahun lalu yang cuma 2,3 triliun. Kenaikan laba BMRI ini terlihat fantastis, tapi perlu kita ingat bahwa BMRI sebenarnya cukup terpukul di kuartal kedua tahun lalu karena kena dampak negatif dari pandemi COVID-19 sehingga pendapatan dan labanya itu turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2019. Next, kita akan lihat beberapa rasio keuangan BMRI. Pertama, untuk net interest margin atau NIM BMRI berada di 5%, yang mana ini cukup bagus. Terus untuk non-performing loan atau NPL BMRI ada di angka 3,1%. Ini adalah angka yang tergolong moderat, nggak terlalu jelek dan juga nggak terlalu bagus. CASA rasio atau current account saving account rasionya BMRI itu ada di 68,5%. Dan ini tergolong cukup bagus. CASA yang tergolong bagus itu CASA yang di atas 50%. Kenapa begitu? Karena dengan semakin besar CASA atau jumlah dana murah, artinya beban bunga yang harus dibayarkan bank ke nasabah itu akan semakin kecil. Dan itu bisa mendongkrak pendapatan dan profitabilitas dari bank tersebut. Terus untuk capital adequacy ratio atau disingkat CAR atau di istilah lainnya itu adalah KPMM, untuk BMRI itu ada di angka 19%. Cukup oke ya. Terus untuk LDR atau loan to deposit ratio BMRI itu berada di 85,9%. Yang artinya likuiditas BMRI ini masih cukup terjaga. Sekarang kita lihat loan composition dari BMRI. Jadi kredit BMRI itu terbagi jadi 6 segmen. Yaitu pertama segmen korporasi menyumbang 36,4% dari seluruh pinjaman. Terus anak usaha 20,6%, komersil 16,2%, mikro 12,5%, consumer 8,6%, dan terakhir yang paling kecil adalah UKM di 5,7%. Dari sini kita bisa lihat ya bahwa komposisi kredit BMRI sebenarnya cenderung terdiversify. Namun BMRI tetaplah menjadi corporate banking terbesar karena mayoritas kreditnya itu masih di segmen korporasi. Nah, satu hal yang cukup menarik dari BMRI itu adalah BMRI merupakan pemegang saham pengendali dari Bank Syariah Indonesia atau BRIS dengan 51% kepemilikan. Dan ternyata dengan BRIS yang jatuh ke tangan BMRI, kontribusi BRIS terhadap BMRI ini ternyata cukup signifikan. Di sini kita bisa lihat ya kalau BRIS itu ternyata mampu mendongkrak kinerja BMRI secara signifikan, terutama dari segi loan growth, deposit growth, revenue, dan net interest margin, dan mampu sedikit membantu dalam menurunkan non-performing loan atau NPL. Jadi kinerja dari BRIS kedepannya ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap BMRI. Sekarang kita lihat valuasinya. Secara valuasi saham BMRI per video ini dibuat ada di harga 5.700.
Dan itu berada di price to earning ratio 13,7 kali dan price to book value 1,4 kali. Ini tentunya valuasi yang cukup murah mengingat harganya yang belakangan cenderung downtrend, namun kinerjanya pelan-pelan semakin membaik. Rata-rata PR BMRI selama 5 tahun terakhir itu berada di 15 kali dan rata-rata PBV BMRI selama 5 tahun terakhir berada di 1,7 kali. Jadi di harga sekarang BMRI sebenarnya berada di bawah valuasi rata-ratanya selama 5 tahun terakhir. Alias BMRI ini relatif terdiskon terhadap dirinya sendiri. Jadi kesimpulannya BMRI di kuartal kedua kinerjanya memang bagus. Tapi menurut gue nggak terlalu spesial alias hanya sebatas sesuai ekspektasi. Meskipun begitu, BMRI kedepannya punya potensi yang cukup bagus dengan adanya BRIS sebagai anak usahanya yang juga punya potensi yang bagus. Kalau kinerja BRIS kedepannya bagus, maka itu juga bisa mendongkrak kinerja dari BMRI. Jadi BMRI dengan kinerjanya yang cukup meningkat dan valuasinya yang masih cukup murah, ini masih cukup menarik untuk kita buy untuk tujuan investasi jangka panjang. Oke investor hebat, itu dia update tentang saham BMRI di kuartal kedua tahun 2021. Nah sebelum gue tutup, gue akan disclaimer on bahwa video ini sifatnya cuma analisa dan bukan ajakan untuk jual dan beli. Semua keputusan di tangan teman-teman dan gue nggak bertanggung jawab atas keputusan apapun yang kalian buat. Oke? Nah kalau gitu jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Todopedia karena masih banyak banget konten-konten keren yang masih akan gue bawain ke depannya. Oke kalau gitu gue pamitan dulu, salam cuan, salam profit, dan salam Todopedia.